saat muka gue kena sinar matahari, gue nggak peduli panas, yang penting gue kelihatan putih. Iya, Udah sederhana sekali. Yoi. Gitu. Tanpa gue beli bedak atau operasi plastik seperti artis Korea, gue udah kelihatan putih. Cek. Iya. Dan bagi cewek itu beban. Oh beban. Panas, Oke, bosku. oke. Jadi si panas matahari ini buat cowok itu sebagai cahaya, tapi kalau misalkan buat cewek itu beban ya. No. Iyalah. Buat gue pribadi yang berkulit sawo gelap, Buruk. oke. Berkulit sawo gelap ya. Cahaya matahari itu kayak anugerah yang lu bisa kelihatan seperti angel. Anjir. Anjay. Gitu. Kita tadi nggak mulai slow. Ah, Oke, sip. Ayo sih pokoknya tuh mati. Yoi. Ayo makin kia. anjay. Dep, itu ngedep. Itu namanya ngedep. Ngedep itu namanya. Tahu nggak? Nyawana Paul Pogba. Nah, nggak tahu kan? Nah, Aing nyawana Paul Pogba. we. Kudu nyaho, Pokoknya. goblok. Jangan malu-maluin, omat. Oke, kita buka obrolan kita dengan pertanyaan. gimana nih men tempatnya men? Oke. Enak buat foto sih kalau kata aku. Kalau gue enak buat tidur siang. Asik. Oke. Emang ini tempat kayak gimana sih? Mana ada tidur siang panas-panas aja. Enggak. Tempatnya coy. Tempatnya. Gue bisa dari rumah tiba-tiba bawa tikar segulung gede, terus gue gelar di sini gue tiduran. Asik. Dan ini anginnya sepoi-sepoi, anjing udah heaven banget lah anjir. Iya sih, rata panas sama anginnya enak. Tapi Panas juga. panasnya ini nggak bikin kita apa namanya tuh kayak terik gitu enggak kan ya? Enggak juga sih, tapi Gini, bagi panas- cewek tetap aja panas- takut hitam. Panas anget gitu ya? Kalau menurut gue semua panas sama saja. Gini loh, ini gue mau cerita ya. Iya. Nah, Keuntungan gue sebagai orang hitam. Oh iya. Oke, clear ya. Iya. Keuntungan gue sebagai orang hitam. Iya, sangat menerima banget ya dia. Oke. Keuntungan gue adalah saat lu waktu kecil main panas-panasan, apa yang nyokap lu bilang? Hei, jangan panas-panasan. Nanti hitam. Nah, betul. Begitu gue panas-panasan, hei, jangan panas-panasan. Nanti, ayo. Ya lu udah hitam. tambah hitam. Gue hitam dong gitu kok. Apalagi dong orang mau bahas gitu Nanti kan. kamu hitamnya jadi dop. Enggak. Kalau masalah Double black gitu. Kalau masalah hitam dop itu gue ada reasonnya lagi. Apa tuh? Gimana? Gue sebelum gue mandi, gue itu hitam metalik coy. Apa lagi tuh hitam metalik? Hitam metalik ya, yang Iya. agak ada minyak-minyaknya gitu. Mengkilap. Begitu gue habis mandi, gue jadi hitam dop coy. Oh, deh. Iya kan, Iya. habis pakai sabun, hitamnya hitam dop. Iya, udah lembab ya. Itu udah dia bener. makanya orang hitam tuh dia bisa ganti apa ya, ganti cat gitu. Ganti cat. Gue punya cerita ya. Temen gue punya klinik kecantikan coy di Jakarta. Oke. Klinik kecantikan yang lu tahu kan sekarang cewek-cewek tuh glowing tahu ya? Heeh. Tahu glowing. Terus dia bilang, "San, lu main tempat gue dong." Oke. Ntar udahlah muka lu gue permak deh, pokoknya tahu-tahu glowing. Gue pikir, bangsat lu jangan ngina gue dong. Gitu Iya. kan. Yang ada muka gue bukan glowing coy, yang ada metalik kayak cat Avanza. Gue. Iya kan anjing. Orang putih bisa glowing tapi gue yang itu cat kayak cat Avanza. Iya, benar. Bajingan gitu loh. Itu gue juga kadang-kadang suka bingung sama cewek-cewek yang suka perawatan biar mukanya glowing, beli skincare. Tapi aku Itu nggak biar apa termasuk sih? loh. Biar apa sih? Lu nggak kayak gitu? Enggak termasuk aku. Kenapa lu nggak kayak gitu, men? Aku bedak aja masih bedak bayi. Aduh. Pakai bedak bayi, krim bayi. Wow. Karena aku udah putih dari sananya. Pertama. Sombong sekali ya. Gue udah paham cewek-cewek begitu udah paham. Iya. Ada beberapa cewek yang aku pakai bedak bayi. Aku pakai. Tapi- Berapa outfit lo kayak gitu ya jadinya Tahu ya? nggak sekelas kayak RH Oke. atau Natasha gitu. Natasha. Dia kalau mau itu bisa dibawa ke rumahnya coy. Siapanya nih? Semua sepaket-paket sekantor-kantornya dia bisa bawa ke rumahnya. Oh. Kalau dia mau ya gitu. Anak sultan kayaknya nih. Bahaya sekali. Kalau nggak salah nama kamu Say Salman ya. Sama Salman. Enggak saya Salman kan gitu. Oke, kita ngomong-ngomong masalah kecantikan ya. Gue mau nanya nih. Di kabarnya pacar lo yang di SD Sukataris 2 gimana? Anjing SD. Gue udah nggak tahu ya. Dan itu sebenarnya aib banget men. Karena gue juga lupa itu yang mana ya, pacar gue yang mana. Enggak, dengar katanya mereka labrak-labrakan coy sama SD Bojong Kidul 2 deh kalau nggak salah deh. Ya, itu masuk gitu. TV itu seru banget itu dia sempat masuk TV itu. Aduh, enggak. Lu baik. Enggak ada niat buat dikenalin. Ya, karena kan udahan. Ini Tutup, close. DPO-nya Kaseto ini dia. Ya. DPO-nya Kaseto ini. Oke. Aduh, berarti gue kalau mau bikin podcast tuh jangan sampai ketahuan sama Kaseto ya. Betul. Iya, ntar gue dicari-cari lagi. Ngomong-ngomong Kaseto. Ya. Lu tau nggak apa yang berubah dari dia?
Apa tuh? Dari Poninya? sekian tahun. Itu dia anjing ya kan. Dari dulu coy begitu anjing. Itu rambutnya begini terus. itu Gemes, karakter. gemesin. Oh gemesin. Apa yang bikin gemesin dari Kaseto? Lucu aja, jarang-jarang ada cowok mau kayak kaset rambutnya Iya. lucu gitu Terus kan, dipertahanin keren. berapa tahun-tahun gitu kan? Bener. Sumpah. Dari lo SD, lu pernah SD kan? Pernah. Nah, dari lo SD. Nanya anjing. Pertanyaan anjir. Pertanyaan oke. Tapi bener kan? Dari kok kayaknya gue deh. Dari gue SD sampai gue sekarang ini itu Kaseto nggak rubah-rubah. Betul. Betul kan? Beda sama Justin. Dulu tuh Justin Bieber ngikutin Kaseto rambutnya. Iya. Tahu kan lo Betul. buat Justin Bieber? Dia ngikutin Iya Kaseto. lah. Begitu Justin Bieber dikritik apa? Ganti rambut. Gue tau gak dikritik. Enggak, emang iya. Oh sekarang rambutnya beda dong. Sekarang Iya rambutnya ganteng, cepak. dia gemesin. Cepak. Dulu kan Iya. rambutnya kayak Kaseto coy. Iya. Tahu kan Iya. lu gitu loh. Makanya dia dikritik sama fansnya. Iya. Gitu loh. Nah pertanyaan gue kasihan Kaseto gak ada yang ngeritik coy. Iya. Seumur hidup rambutnya bakal kayak jamur. Lu tahu jamur kan gitu. Ya itu dia. Tapi itulah mungkin yang jadi karakter dia dan branding dia. Jadi kalau misalkan ada foto Kaseto, mau dia umur berapapun tetap kelihatan kayak Kaseto dari zaman dulu sampai sekarang kayak gitu terus. Betul. Itu sih yang gampang diingat. Nah iya mungkin Tahu itu. kaset tuh enggak? Atau yang rambutnya gitu? Iya. Yang suka ngurus anak-anak ya. Gemes Tapi ada ini boleh gue bahas nggak ya? Apa nih? Yang KPA orang KPAI yang kayak yang malah sorry ya gue aja gitu. Orang KPAI yang mukanya malah kayak penculik tau gak lo? Gak tahu nih gue yang mana nih. Emang KPAI kamu penculiknya gimana? rambutnya gondrong, Iya. kacamataan, serem lah pokoknya orangnya. Iya. Tapi dia garda terdepan di KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Dia pakai mobil jeep penculik gitu enggak? Enggak juga. Tapi tampilannya tuh dengan rambut gondrong gitu yang kayak nggak friendly banget buat anak-anak. Tapi dia garda terdepan di KPAI. Dan dia bisa ngegrab anak-anak atau Oh, gue bisa? lupa namanya siapa ya? Iya. Lu tau nggak? Bambang. Kayak pas kasus Evelyn dulu di Bali tau kan? Iya. Kasus Evelyn di Bali. Itu yang paling vokal tuh dia. Karena dia orang KPAI, dia garda terdepan di KPAI. Dan gue pikir kayak ya oke dia care sama anak-anak tapi anjing tampilannya gitu Iya. kan. Karena buat gue pribadi gini, orang udah bilang aing mah rek ugal-ugalan gede hati aing mah baik. Betul. Itu nggak bisa begitu. Gimana tuh? Gimana yang maksud lu nggak bisa gitu? Kayak gini loh, kayak gue pernah ngalamin ya dulu zaman gue sekolah dulu, zaman gue SMA dulu, gue tuh banyak tampilan gue hari ini itu karena orang tua gue coy. Oke. Kalau orang tua gue nggak ngerem, mungkin sekarang gue udah ugal-ugalan, tampilan gue udah habis-habisan. Iya. Gitu kan. Karena masalahnya apa? Mereka bilang apapun yang terjadi, mau ngomong apapun kamu, siapapun kamu nanti, orang tuh akan lihat kulitnya dulu. Ini balik lagi ke kulit ya? Aku balik lagi ke kulit. Sorry. Ini gara-gara waktu lu kecil masih suka panas-panasan. Bukan masalah Main hitamnya. layangan Main sampai layangan, sore. masalah hitamnya, Belum dapat gojek. Tapi ke masalah kayak gini nih, kita beli jeruk, gitu kan. Iya, beli jeruk. Sebelum kita tahu isinya manis atau enggak, kita bakal lihat kulitnya dulu. Iya. Pada umumnya ya banyak orang kayak seperti itu. Dulu gue pernah ngalamin namanya rambut mohe. Wede. Wah abis Yang parah. pakai lem kayu itu? Asli, gue Anjir. ngalamin. Lu pakai lem? Pakai lem kayu. Kameramen kita tahu coy. Ya ampun, karena Dia dia tahu cerita dia kita. tahu cerita lu banget. Tahu cerita gue banget. Pakai lem kayu, jaket, kulit dengan emblem dan piramid di mana-mana. Asik. Anjay. Gue nanya itu kenapa sih Anak pakai lem sekarang- kayu? Karena Enggak, aku emang belum pernah yang kayak gitu. Iya? Tapi aku tahu. Kenapa? Kenapa pakai lem Katanya kayu? biar terus berdiri. Apanya yang berdiri? Rambutnya. Rambutnya. Oke. Jadi nggak jatuh-jatuh, nggak lemes-lemes gitu. no, gini. Nah, gimana nih kata mantan pelaku? Kata mantan pelaku gimana? Yang paling kuat buat jaga rambut itu lem kayu. Heeh. Ya benar, berarti kan biar tetap berdiri ya. Yang kedua kenapa lem kayu? Karena gampang dicuci. Oke. Oh. Oke, gampang Baru tahu dicuci. aku. Lalu yang ketiga adalah kalau kita beli hairspray. Aduh gue pernah ngalamin namanya setongkrongan sama anak pang Oke. yang dia pakai hairspray. Oh iya, dia modalnya gede dong. Lalu tau nggak berapa dia zaman kuliah gue kuliah dulu dia juga kuliah. Berapa dia dikasih sama orang tuanya per minggu? Seminggu 4 juta coy. Wih. Seminggu itu tahun 2010. Iya, iya. Doi seminggu dikasih 4 juta sama orang tuanya. Iya. Wajar dong beli hairspray. Iya. Lah gue yang seminggu 200.000 ya kan. Gak mungkin beli itu dong Iya. gitu kan. Ntar lu makan di warteg lagi, makan nasi doang kasih Masih kecap. mending warteg coy gitu kan. Gue pernah ngalamin namanya teman-teman lagi bermasalah di rumahnya datang ke kosan ngadu ke gue. Coy gue berantem sama nyokap gue. Tiba-tiba datang lagi. Coy gue berantem sama adek gue. Berantem. Ngumpul di kosan gue, tau gak lu? Duit gue cuman goceng dan ngasih makan 4 orang. Apa yang gue lakukan?
Gue datang ke warteg beli nasi doang. Iya. Gue datang ke warung beli Royco dan kerupuk. Ya Gue ampun. makan itu. Tapi kalau lagi Rame-rame ngumpul gitu gitu. emang paling enaknya. Nikmat ya. Apapun makanannya ngumpul sama Minumnya teman teh itu botol enak. soto. Ini kenapa masih Enggak, itu beda anjing. Oke. Kata botol Oke. sosro. Amir. Minumnya Amir. Iya. Tapi Tapi bener-bener. emang enak kalau ngumpul sama Nikmat ya, makan sama nikmat. apa aja paling nikmat lah. Nah itu gimana tuh yang tadi lu bilang antara orang yang memang modal pakai hairspray sama lu pakai lem, berarti memang ada fungsinya dong. Betul. Enggak gini aja intinya gini. Ah, kayak gini deh. Lu punya duit. Oke. Kita sama-sama dalam satu kerjaan. Iya. Lu punya duit, lu beli iPhone. Gua nggak punya duit. Gue beli Android merek Huawei. Huawei, atau apapun itu lah mereknya ya. Itu kita fungsikan hal yang sama, tapi kualitas kita berbeda. Iya. Tapi fungsinya sama kayak gitu persis. Mm-mm. Gitu loh. Lu bisa beli hairspray dengan harga mahal, fungsinya sama. Berarti dalam artian ini hairspray sama lem kayu tuh kalau dipakai sama Ini gitu. sama-sama aja. Gitu. Cuman Cuma karena beda dia punya harga. duit, cuman karena dia punya duit, jadi akhirnya dia beli yang mahal. Iya, sama Gitu. sebenarnya bukan masalah beda harga, beda di nilainya. Kualitas juga. Kalau hairspray emang lebih rada ini. Dan dibilangnya gitu kan, lu dulu rambut yang ngepang pakai mohek itu pakai apa? Hairspray. Ih, keren. Rada keren. Iya. Kalau yang satu lagi, Ah, pakai lem kayu. Ini ada orang yang ngomong sih. Untung nggak pakai lem itu apa lem yang itu nih apa? lem kertas, lem fox, Saat orang lain booming lem ibon, mabok pakai lem Ibon. Malah dihirup dia. Iya makanya saat orang booming ngelem pakai lem Ibon, tahu nggak apa yang gue lakukan? Gue pakai lem power glue. ngaruh itu ngaruh. Enggak. Upil gue yang ada keras aja pakai power glue aja. Iya coy. Ada upil gue keras pakai power glue aja. Gitu. Tapi kenceng. Kenceng banget begitu gue lepas tuh buset sama dalam-dalamnya. Itu bener lah, kenapa orang tuh pasti ngelihatnya dari covernya dulu ya. Kita kata lu bilang kalau mau beli jeruk pasti lihat kulitnya dulu, padahal nggak tahu Salah dalamnya itu sih, belum emangnya. tentu Betul, manis betul. atau asam ya enggak? Betul. Enggak perkara kita bilang enggak gini. Gue kadang ada orang yang ya gue mau ugal-ugalan juga sebetulnya hati gue baik. Sebetulnya gue beriman pada Tuhan. Itu bullshit. Iya. Oke itu urusan lu sendiri. Tapi mau nggak mau ini Indonesia men. Iya. Kultur orang nggak akan lihat lu pinter, lu baik atau apapun. Tapi mereka akan lihat kulit lu dulu. Ya. Gini aja. Anggota DPR tidak mungkin akan menerima tamu dengan badan full tato dan rambut mohek. Gak mungkin. Di Betul. kuping gue potong taruhannya. Betul. Nah dari situ gue berpikir gimana caranya gue tampil seelegan mungkin. Gue suarakan apa yang ada di hati gue dengan cara gue sendiri. Ya, Tapi gue harus diterima oleh banyak orang. betul. Gitu loh. Kayak gini contohnya gini. Bikinnya jauh bagus. Kenapa gue turun ke pang waktu itu? Ada yang kepikiran? Enggak, gue gak kepikir dan gue Lu gak tahu pernah, sama. lu pernah ngedalamin ideologi pang nggak sebetulnya? Belum. Belum Oke. sih. Ini pandangan awam gue ya. Gue dulu turun ke pang itu karena marginal. Wait. Ah, Pang ini tuh marginal. maksudnya gimana? Apakah anak jalanan ataukah No. musik pang? Lifestyle. Lifestyle pang. Ya, Oke. lifestyle. Lifestyle itu dia mencakup musik, mencakup gaya hidup, mencakup pergaulan lu. Oke. Nah, oke dari pang itu sendiri, gue ikut ke marginal karena apa? Gue tahu persis lirik lagu mereka. Iya. Yang dimana sebetulnya basic gue pribadi adalah gue orang yang gampang empati ke orang lain. Iya. Dan gue jujur saja gue berani miskin hanya untuk membantu orang lain. Iya. Oh. Oke, Iya. gue turun ke pang karena lagu-lagunya si marginal ini yang gila. Marginal band ya? Lu percaya nggak percaya ya? Ini marginal band Yes, kan maksudnya? marginal band. band. Raja marginal band. Lu percaya nggak percaya? Ada lagu yang banyak dari teman-temanku lahir dari keluarga miskin. Demi Allah gue nangis coy. Iya. Hanya denger lagu marginal yang melodiknya gitarnya pang, gue Iya, bisa ngepang. nangis. Gue bisa nangis denger lagu itu. Karena gue merasa kayak anjir harusnya posisi gue di situ. Posisi gue yang ini nggak boleh ada. Iya. Orang yang seperti itu tidak boleh ada. Lu walaupun misalkan tampangnya tadi enggak friendly atau misalkan orangnya sangar dan musiknya penuh distorsi, tapi tetap Tapi Betul. hatinya Hello Kitty. Betul. Nah, itu Nah ya. dari situ gue ikutin ya. Dari iya kan bener ya? Iya, Hello Kitty.
Oke. Hati ternyata memang sensitif. Gini. Atau Blackpink. Kalau dari Atau diri pinknya nyanyi. dari gua. Dulu tau nggak Blackpink itu jorok coy. Iya, apa tuh? Apa yang dimaksud? Emang Oh, no, gue gak mau bahas itu ya. Iya, Jangan iya. pancing ke situ, coy. Iya. Ya, Oke, Jangan skip. pancing ke situ ya. Oke, Back to marginal. Back to marginal. Jadi kayak lagu-lagu gitu tuh kayak bikin gue kayak mikir, anjir bener ya, banyak dari teman-teman gue yang ada dari keluarga Indonesia kayak gitu. Akhirnya gue berpikir untuk oke, gue ikut punk, gue ikutin cara hidup mereka. Tapi kenapa gue berhenti dari punk? Oh, Kayak pikir. berapa lama? Gue pengen tahu dulu. Gue ikut punk itu sekitar 2 tahun. Wow. Dan itu gue ikut punk itu bukan receh ya, bukan receh dalam artian gue langsung ikut Maksudnya beberapa. zaman udah bersekolah. Gue kuliah. Posisi gue kuliah. Gue nempel punk itu bukan yang ecek-ecek. Gue langsung ikut ke anak-anak yang sudah senior lah, Iya. yang mereka sudah mendirikan band-band yang gede, yang sudah senior. Gue turun ke sana. Lalu kenapa gue berhenti? Setelah 2 tahun itu ya. Setelah 2 tahun itu lu Karena gue berhenti. berpikir gini, saat kenapa gue ikut punk itu kan karena marginal, dengan lirik-lirik kayak Marsina, Iya, betul, buruh yang Marsina. teraniaya. Iya. Lalu yang lihatlah negeri kita, Yoi, gitu yoi, kayak gitu. iya. Itu bikin gue jujur demi Tuhan gue nangis kan kayak itu. Halo Kitty tadi ya. Karena gue Nggak jadi Blackpink. manusia akan punya sisi di mana dia akan menangis, di Iya. mana dia akan merasa jadi sok jago. Iya. Ada setiap manusia punya sisi itu, dan di mana sisi lemah gue adalah itu. Iya. Sisi lemah gue nggak sanggup melihat orang hidup susah. Betul. Jujur saja sudah. Saat begitu selesai itu, gue berpikir begini, begitu gue turun ke punk, ternyata ada yang salah. Oke. Gue nggak menyalahkan komunitas punknya, ya. Iya. Cuman yang salah itu mungkin lingkungan gue yang salah. Saat mereka membela kaum marginal, kaum terpinggirkan, kaum miskin, tapi kenapa saat gue ngamen coy, gue ngamen, Iya. gue di lampu merah dago itu gue ngamen. Dapat berapa lo sehari? Gue orang sekali ngasih itu 2.000 banyak lah, lumayan lah gitu ya, lumayan. Berarti kalau misalkan lu sebulan stabil dan konsisten, berarti lu bisa hidup dari situ sebenarnya. Sebetulnya bisa, cuman gue berpikir kayak gini, ideologi gue ngamen karena apa? Gue berpikir gue ikutin kayak lirik lagunya Marginal lah, yang namanya orang banyak teman-teman gue harus bantu mereka. Iya. Tapi yang terjadi apa? Begitu ngamen, gue kan nggak sendiri dong, gue rame-rame dong. Iya. Duit hasil ngamen itu apa? Dipakai beli intisari coy, Yoi. mabok coy. Yoi. Ini kan sudah melenceng dari Uangnya misi bisa awal gue. sama mata enak. Nah, itu kan. Ini sudah melenceng dari misi hidup Produk-produk gua. mulai tersebut. Enggak intisari itu kayak ini bukan nama produk ya. Oh, bukan nama produk. Ya gua kan awam nih dan polos, baik hati dan tidak sombong, jadi nggak tahu. Kita ngobrol banyak. Nanti di akhir ada intisari. Iya. Iya kan? Intisarinya adalah ini. Nah, Iya. itulah Oh, itu. itu intisari. Nah, Benar. pokoknya gitulah. Simpulan itu tadi itu. Dari awal gue bilang, gue tidak menyalahkan komunitas punk. Betul. Mungkin yang salah ada lingkungan gue, lingkungan punk gue sendiri. Lingkungan yang waktu itu lagi nimbrung. Betul. Yang Kalau gua lingkungan nempel pang ke lain lingkungan nggak tahu. Mungkin, Iya. gitu. Mungkin lingkungan gue sendiri yang waktu itu saat gue bergabung di situ, ya mungkin lingkungan itu yang salah. Iya. Karena gue berpikir kayak gini, lu percaya? Aduh, gue cerita ini takut jadi TO anjing. Apa tuh? Gimana tuh? Gue pernah nodong orang Iya. di Softbank. Mm-mm. Terus Softbank nggak? Tahu. Softbank dulu sebelum pindah ya. Dulu masih di jalan apa sih BIP yang ke belakang BIP itu. Masih di situ. Sekarang Iya. kan udah pindah Jalan Rio ya. Iya. Gue pernah nodong orang di situ. Sob. Mm-mm. Biar apa? Hanya karena gue nangis di situ. Wait, gimana tuh maksudnya? Gue di kosan. Ada teman gue. Ini perlu dimention nggak namanya orangnya? Gak apa-apa, jangan dimention juga gak apa-apa. Oke, ada teman gue satu. Anggaplah dia Mawar atau Bang gitu kan. Namanya Handoko. Handoko. Bapak Handoko, Oke. di mana Bapak Oke. Handoko? Namanya Handoko. Iya. Tidak dari kosan berangkat. Tapi emang ya namanya Handoko. Bukan. Oh, Ya enggak bukan. juga, ini kan antara Namanya Bang sama Ibeng. Mawar. Namanya Ibeng. Iya. Sekarang ganti lagi Ibeng. Jadi lu nodong berapa orang ini tuh? Enggak, gue nodong sama si Ibeng gitu. Oh, Handoko Ibeng Bambang. Iya. Bener. Minum dulu aus. Biar segar. Jadi begitu selesai gue ngobrol di kosan, ayo berangkatlah anjing. Oke. Kemana? Ke Softbank. Oke. Ngeri. Just pakai motor Karisma X anjir. Wah, merenya So Karisma X. iya banget anjir, berangkat ke Softbank pakai Karisma. Honda Karisma X. Eh, 125D. Zaman kuliah. 125D. 125D. Yang bodinya lebih ramping daripada Karisma biasa. Iya, Ayo, oke lebih ya. daripada. Just. Aing masih ingat motor pertama Aing kata aja. Yoi. Nongkrong di Circle K depan Softbank. Iya. Lalu tahu dong Softbank Bandung seberangnya ada Circle K Jalan Aceh itu. Iya, iya. Nongkrong di sana.
Gak tahu kenapa gue tertarik buat buat ngumpul sama ibu-ibu yang minta-minta di situ di depan Circle K persis. Iya. Itu ada ibu-ibu yang minta-minta sampai tengah malam. Gue duduk di situ, gue ajak ngobrol. Dia bilang nyari duit 20.000. 20.000. Itu susah setengah mati. Gitu kan. Ini ceritaan si ibunya berarti ke lu ya? Iya. Yang dia cerita anaknya bu mau renang besok di sekolah. Cucunya mau renang besok di sekolahnya. Pokoknya dia itu tinggal hanya dengan cucunya. Orang tua anaknya sudah ada. Pokoknya dia dengan cucunya. Dia ngurus cucunya. Dia ngemis 20 tengah malam di situ. Itu hanya untuk nyari duit buat cucunya. Di situ gue nangis coy. Karena gue pikir kayak baik apa ya, gue brengsek sekali. Kenapa ibu itu harus ditempatkan di sini? Di mana di seberangnya ada orang yang ngabisin duit 5 juta per malam hanya untuk senang-senang. Iya. Dan dia nyari duit 20.000. Setengah mati. Anjing gue di sini kayak ternyuh. Gue cerita ini juga kayak teringat kembali memori. No. Emosi. Gue marah. Sorry ya, gue marah kenapa Tuhan menciptakan ketidakadilan ini. Iya. Jujur gue merasa itu. Iya. Kenapa terjadi fenomena ini di dunia? Betul. Gitu kan? Kenapa ada orang kaya, kenapa ada orang miskin gitu loh. Gue marah sama itu. Dan lu dihadapkan banget pada malam itu ya. Gue marah banget sama itu. Akhirnya satu hari gue pikir, satu orang harus kena sama kita. Bentar, lu nangisnya di mana nih? Itu udah nangis posisinya. Sudah, gue cerita sama ibu itu tuh dalam keadaan brengsek ya. Kenapa? Gue nggak peduli sama hidup gue dalam keadaan. Ya jujur saja hidup gue pun pas-pasan. Iya. Tapi gue menangis saat ada orang yang lebih susah dari gue menunggu kasih apa ya? Pemberian dari orang yang jauh lebih bahagia dari gue. Ya 20.000 apa sih gitu kan? Secara materi ya. Secara finansialnya betul. Dalam artian dia ngabisin duit goceng coy. 5 juta coy per bulan. Per hari. Per malam lah ya. Dia duduk open table. Gue pernah bajingan juga ya dalam artian duduk satu table. Dia buka 3 botol aja. Lu goceng itu coy. Betul. Ada Jose. Terus ada apa lagi, Johnny Walker. Ada apapun lah gitu. Udah tuh goceng itu per malam dia ngabisin segitu. Ibu ini per malam nyari 20.000. Susahnya. Tapi sih itu lebih kayak ini kesabarannya. Allah juga nggak akan iniin tanpa alasan mungkin. Betul. Tapi di situ yang gue berpikir kayak ya mungkin gue awam agama ya dalam artian kayak gue bukan masih harus belajar lah kita. Betul. Sama sih. Orang harus belajar. Betul. Jadi kayak gue berpikir gue kan orangnya lebih ke logis ya. Oke. Yang kayak ya Tuhan, kalau Tuhan ada kenapa Tuhan begini? Iya. Gitu kan. Di situ gue sama Ibing, lu berani nodong? Todong coy, Chinese coy. Sorry Om, Koko, Cici, ini gue minta maaf dengan setulus hati kalau lu masih ingat muka gue. Kalau ini sampai dirilis, gue minta maaf. Iya. Oke. Oh lu lagi minta maaf sama si Kokonya? Betul. Gue kira lu tiba-tiba Sama korban. iya minta maaf. Koko minta maaf kok kita mau minta 20.000 nih todongnya. Gue kira gitu. No, gue minta maaf. Gue ikutin dia sampai ke mobilnya. Kebetulan mobilnya parkir di ujung Circle K. Di seberang berarti kan, di seberang shotbanknya. Iya. Gue ikutin sampai dulu. Gue todong sama si Ibing dulu. Gue todong, dia ngasih handphone dan isi dompet. Oke. Isi dompetnya tuh duit. Cuy ya dong lu. Gue nggak party. Demi Allah gue nggak pakai duit itu buat senang-senang. Lu dapat apa tadi? Diulang. Dapat HP, iPad dan isi dompetnya. Duit cash. Dan itu buat apa? Duit cash. Dan lu pakai apa tuh buat malam-malam itu? Oke. Clear ya. Itu gue ambil. Besoknya iPadnya gue jual, handphonenya gue jual. Gue bawa, gue keliling Bandung. Dan gue kayak Robin Hood coy. Bagi-bagi duit itu. Demi Tuhan gue bagi-bagi duit. Iya. Demi Tuhan gue bagi-bagi duit sudah. Gue kayak Robin Hood. Lu Robin Hood tahu kan lu? Tahu. Hasil dia merampok. Demi Tuhan gue melakukan itu. Tapi lu pakai buat bayar bensin motor lu nggak itu? Yang duitnya? No. Enggak. No, sama sekali nggak ada. Itu sehari sebotol nggak? Enggak ada sama sekali. Gue nggak sama sekali minum keadaan. Clean bener-bener ya. Duit itu bener-bener nggak lu makan, nggak lu pakai. Pure kayaknya Clean. bersih. Gue bagiin ke orang. Itu gue ada saksinya, nanti mungkin suatu saat kita bisa panggil si Ibing. Betul. Si Ibing itu bakal Saksi hidup banget itu. Jangan sampai duit ini kita makan. Iya. Karena apa? Misi kita dari awal adalah kita membantu orang-orang seperti ini. Men, gue pengen nanya nih. Ketika udah lu jual, ketika lu coba bagi-bagi di jalan, gue pengen nanya. Oke. Itu si ibunya kebagian nggak? Jangan-jangan nggak ada lagi. Kalau si ibunya Setelah sendiri. ngobrol panjang-panjang nggak dikasih. Iya, mana kebagian yang lain. Kan kasihan juga si ibunya. Kalau si ibunya. Gimana nih? Gue penasaran sama si ibunya. Itu. Karena kan itu yang jadi motivasi lu. Oke. Dia pindah ke Circle K Lengkong. Ke Lengkong tuh. Dulu ada Circle K di Kidrok tahu?
Kidrok ya. Sampingnya dulu ada Oh iya ada Circle K. Circle K dulu tuh. Iya Dia benar. Pas belokan itu. Dia bilang, lu kalau nggak percaya tanya nyokap gue sendiri. Iya. Tahu nggak nyokap gue bilang apa? Apa tuh? Ibu itu adalah malaikat. Lu menceritakan kronologi Gue lu. ceritakan semuanya. Sampai gue cerita setiap kali gue dulu zaman kuliah itu gue nyari duit sendiri coy. Iya, gue percaya. Gue percaya. kerja jadi wartawan. Iya. Gue jualan kamera, gue jualan Iya. lensa, Tuh. gue jualan anjing, semua gue Iya. jual. Yang penting itu ada halal dan gue bisa ngasihin duit di situ. Iya. Dalam artinya gini, orang tua gue bukan orang tua yang nggak mampu ya. Orang tua gue orang yang mampu. Tapi apa, gue anak laki-laki satu-satunya. Berarti dalam keluarga laki-laki cuma ada 2. Gue sama bokap gue. Mental bersaing kita tinggi banget di situ. Iya, gengsinya ya. Betul. Harga dirinya. Betul. Jadi kayak gue nggak mau kalah sama bokap gue. Iya. Dari situ gue cari duit sendiri, gue kuliah gue bayar sendiri. Dan lu ceritakan kisah malam itu ke nyokap lu. Gue ceritakan, bukan kisah malam itu, gue ceritakan tentang profil ibu itu. Karena bukan hanya malam itu saja gue berhubungan sama ibu itu. Gue lama sekali. Sampai ke gue jatuh ke Lengkong, dia pindah ke Lengkong. Itu ibu gue bilang dia malaikat. Karena apa? Lu tau gak miracle-nya apa? Dulu itu gue jualan kamera, gue jualan lensa. Begitu ada mau COD, itu gue selalu nemuin ibu itu. Gue beliin susu beruang 1, susu ultra 1. Gue minta restu dari dia, gue berangkat. Nyokap gue pasti jauh kan. Gue terus coy, hasil terus. Men, gila, gue merinding sumpah demi Tuhan. Asli. Hasil terus gue itu. Itu sampai ibu kandung gue bilang, Iya, nyokap asli lu. ibu itu malaikat. Stranger juga. Sampai suatu hari, ini yang bikin gue sampai sekarang gue nggak boleh kehilangan misi hidup gue. Iya. Sampai suatu hari si ibu itu nggak ada Enggak ada. di circle kayak Lengkung itu nggak ada. Iya. Gue nyusul ke sana. Gue nanya ke petugasnya, Bu, Kang, ini pakai bahasa Sunda Yo ya. yo yo. Gimana Kang tuh? punten, hari si ibu nusuk komis di payun ke mana? Oh duka, tos 2 hari tak ayah. Gue tungguin sampai 3 hari sampai minggu, 1 minggu. Lu tiap datang ke situ tuh jam berapa? Apakah memang ada waktu-waktu Tengah khusus? malam. Tengah Gue selalu malam. datang tuh jam 10, jam 9 malam. Karena gue tahu dia bakal standby sampai jam 4 subuh. Oke, sampai setahu gitunya ya lu ya. Betul. Sampai gue tahu jadwal cucunya. Dan sempat ketemu lagi nggak? Sampai hari ini gue nggak pernah ketemu lagi sama ibu itu. Gue kan sampai nyusul ya. Nyusul kemana? Kontrakan dia di Bandung itu di daerah Ancol, tau nggak? Pasar Ancol. Gila, ini kok lu sampai tahu kosan si ibunya di mana, cucunya kayak gimana? Lu menganalisa, mensensus atau gimana? Karena gue merasa Butuh banget ya. takdir hidup gue di sini. Iya. Takdir hidup gue adalah gue mempedulikan orang yang mereka sangat butuh. Takdir gue di situ. Di depan gue ada itu yang jadi target gue. Yoi. Gue kesana, gue cari. Kenapa kan masih banyak yang lebih membutuhkan? Karena mereka nggak ketemu saya. Karena nggak ada cerita, nggak ada chemistry kali ya, nggak ada Betul. bonding antara Iya lu sih. sama yang lain gitu. Betul. Nggak gini. Kalau takdir menentukan kita untuk ketemu dia, misalkan, gue mungkin takdirnya ketemu dia. Iya. Gue mungkin bakal mengembangkan hidup dia. Tapi waktu itu takdir gue ketemu sama ibunya. Iya. Dan cukup sampai detik itu aja. Betul. Sampai saat ini pun lu nggak ketemu Gue lagi. nanya, katanya si ibu itu pulang ke Cirebon sama cucunya. Sampai hari ini gue nggak dapat nomornya. Gue nggak tahu ke Cirebon harus nyari siapa, gue nggak tahu. Iya, gue juga bingung. Ke Google juga nggak bisa jawab kan. Betul, gitu. Bahkan Google raja balik ibu itu tuh siapa namanya? Iya kan, gitu loh. Ketika nama ibunya di situ. Betul, Google bakal nanya balik sama kita. Lu gitu. jangan bego nanya ke gue nggak tahu namanya. Lu ngejak berantem. Bisa di-cut dulu nggak, korek hilang aja. Iya. Nggak apa-apa, cari aja dulu korek. Lu lanjutin ngobrol-ngobrolnya, gue nyari korek dulu deh. Iya. Jadi memang apa tuh kalau misalkan kita ngelihat si kisah orang tuh beda-beda ya, dan ada alasannya, ada motivasi Dan kenapa kita ngelakuin. sumpah ini paling menyentuh. Apanya yang menyentuhnya? Iya, enggak dari sisi Ceritanya kah, apakah niatnya ceritanya atau juga sih, sama niatnya juga, sampai si San ini nyari-nyari si keberadaan si ibu itu. Tapi emangnya si ibunya kayak pengen ketemu aku. Iya, iya. Lu juga jadi aware ya, jadi pengen misalkan ini si ibu gimana sih bisa sampai ngebuat orang sebegitu kuatnya untuk menemui dan mencarinya ya. Berarti sampai detik ini nih, kalau misalkan itu udah berapa tahun, men? Dari momen itu. 2011. Iya, udah hampir 10 tahun ya. 2011 berarti 9 tahunan. 9 tahun itu yang ada gini loh. Lu kalau mau ngulik ya, kita mungkin punya kehidupan pribadi ya. Yoi. Cuman dengan kepribadian gue yang terbentuk sampai hari ini, itu banyak faktor sebetulnya. Betul. Dan faktornya intinya satu, Apa tuh? kepedulian gue sama orang. Iya. Itu yang bikin tolak balik gue yang tadinya gue ugal-ugalan, Iya.
wah rusuh lah, gue orang yang rusuh. Tapi dari beberapa trigger yang terjadi di hidup gue yang sampai gue berbalik arah itu dari hal seperti itu. Jujur saja gini, bokap gue adalah orang yang punya logika yang sangat kuat. Oke. Bokap gue tuh orang yang punya logika tinggi. Dia orang dipercaya sama banyak lah gitu, bahkan kementerian apa, logikanya kuat. Tapi masalah hatinya, empatinya lemah. Nyokap gue logikanya lemah, tapi empatinya kuat. Empatinya kuat banget nyokap gue. Gue masih inget zaman gue daftar SMA dulu, itu nyokap gue biayain satu orang yang gue gak kenal orang itu siapa. Tetangga lu kah atau No. orang nemu di jalan? Gini. Di sekolah? Gue begitu keterima SMA, gue ngobrol, gue bukan interview apa sih namanya, kayak wawancara gitu. Ya, itu interview. Gue keluar. Tiba-tiba nyokap gue dekat sama seorang ibu-ibu yang lagi nangis. Nangis. Karena apa? On the spot berarti ya ini kondisinya. Yes, karena anak si ibu itu lulus nilai di SMA itu, tapi dia nggak punya uang. Buat bayar uang bangunan ya. Iya, buat Biasanya bayar uang bangunan awalnya. Karena zaman gue dulu sekolah tuh belum gratis, coy. Iya. Masih bayar. Ini kelihatan banget ya umurnya berapa tahun. Siap. Karena sekolah zaman sekarang. Iya, sekolah zaman sekarang sudah mulai gratis. Nah dari situ Jadul. nyokap gue Old school. dari situ nyokap gue yang kayak dia cerita, begitu gue pulang dia cerita mau bayarin sekolah temanmu. Iya. Dan sampai hari ini dia nggak jawab siapa teman gue itu. Karena memang itu sebenarnya bukan teman lo kali. Atau mungkin setelah itu kenal. Setidaknya dia seangkatan gue. Setidaknya kalian tuh satu sekolah sebenarnya. Betul. maksudnya satu Setidaknya sekolah gitu. seangkatan sama gue. Tapi gue nggak tahu anak itu siapa sampai hari ini. Tapi gue tahu persis ada orang tua yang nangis dan lagi cerita sama nyokap gue. Setelah itu selesai masalahnya. Karena apa? Sebegitu empatinya nyokap lu ya. Betul. Jadi logika gue ikut ke bokap. Perasaan gue, empati gue ikut ke nyokap. Betul. Itu yang bikin gue kayak gue punya logika yang tinggi dan gue punya empati yang kuat. Iya. Gitu loh. Karena percaya nggak percaya, anak terbentuk pertama dari karakter keluarga. Ya betul. Nah, dari saat gue ikut gini aja, logika gue bisa debat panjang sama bokap gue karena logika dia kuat, logika gue kuat. Kita bisa debat panjang masalah itu. Tapi kalau masalah empati, bokap gue bisa kalah sama gue. Iya. Masalah empati, kepedulian sama orang bisa kalah sama gue. Gitu loh. Ya itu yang ngebentuk pribadi gue baru. Apa? Oke. Ya jadi memang misalkan si kisah hidup tuh beda-beda ya. Tapi benar. Yang jelas adalah orang. Ini gue ngasih info sedikit lah. Bahwa ada sebagian gambaran kalau manusia atau individu itu terbentuk 5 tahun awal. Betul. Jadi memang 5 tahun awal itu adalah momen krusial banget perkembangan seorang manusia gitu. Sorry, yang dibilang secara bahasa teknisnya itu adalah golden age. Golden age betul. Itu secara teknisnya di mana ini yang benar-benar mempengaruhi 5 tahun awal ini tuh ada di mana? Sama orang tua lu kah? Enggak sama orang tua lu kah? Lagi di jalan kah? Lagi di rumah kah? Itulah yang mempengaruhi. Makanya lu bilang lu terbentuk dari 2 elemen nyokap dan bokap lu ya. Dan disitulah yang membentuk setiap orang yang jadi beda-beda. Termasuk kayak tadi jatuhnya orang punya tampilan yang garang tapi hatinya Hello Kitty. Sebenarnya ya mungkin karena tadi. Ada pun Ya, yang betul. terbalik, orang yang kelihatannya ini kayaknya soft tapi ternyata lebih picik ya. Nah, Memang itulah. sekarang lebih banyak yang itu. Banyak yang kayak gitu lah. Orang itu gini, gue percaya ada orang yang dibentuk dari beberapa kejadian dalam hidupnya, dan dia bisa jadi orang yang sangat jahat dari kepecikannya, dan dia bisa jadi orang yang sangat baik dari logikanya. True story ya, karena lu juga udah ngalamin Betul. Believe it or not, gue dengan posisi hari ini, gue di DO 5 kali dari SMA gue tuh di DO 5 kali. Gue nginjekin kaki di 6 sekolah. Gue tidak naik 1 tahun. Tapi percaya atau nggak percaya, 4 tahun setelah gue lulus kuliah, gue melatih guru yang mendeo gue. Iya. Wah. Inilah hidup ya. Betul. Dan gue pernah punya cita-cita jadi lulusan Akmil. Ternyata 2 tahun setelah gue lulus kuliah, gue melatih perwira lulusan Akmil. Betul. Gue jadi pelatihnya. Itu kayak hal yang saat lu yakin itu bakal kejadian nih, percaya sama gue. Sudah. Karena setiap orang harusnya pasti punya pegangan. Betul. Saat lu yakin, gini aja. Lu yakin itu karena kemampuan lu. Lu percaya sama kemampuan lu sendiri. Oke?
Saat lo percaya sama kemampuan sendiri, itu bakal kejadian. Yo, men. Tapi ini cerita paling tersentuh dari video sebelumnya. Iya. Udah sih kalau kata gue.